Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, yaitu ingin memperjelaskan tentang UMKM bisnis, yaitu Mochidang. Anggota kelompok saya terdiri dari Maria Etafidi, yaitu NIM-nya 231011201446. Dan saya, Siti Mariam, 231011201750, dan teman saya yaitu Mulan Purnamasari, yaitu NIM-nya 231011201684. Berikutnya, mochi dango asal-usulnya, latar belakangnya itu dango terdiri dapat telusuri kembali ke zaman Edo pada tahun 1603 sampai 1868 di Jepang. Ketika jajanan ini menjadi semakin populer di kalangan penduduk kota, dango adalah salah satu jajanan khas Jepang yang terkenal dengan bentuk yang bulat seperti butiran kerikil yang terstrukturnya kenyal. Jajanan ini terbuat dari tepung ketan, air, gula, dan umumnya disajikan bersamaan dengan yang manis atau bubuk kacang. Menurut legenda, dango pertama kali ditemukan oleh seorang biksu di sebuah kuil Buddha di Jepang. Biksu itu menemukan bahwa tepung ketan yang telah diaduk dengan air dan dipanggang di atas api kecil menghasilkan bola-bola kenyal yang enak dan dapat mudah dicerna. Dia kemudian mulai mengembangkan dango ini kepada orang-orang yang datang ke kuil, dan jajanan tersebut pun menjadi semakin populer. Kemudian di Jepang, dango sering sekali disajikan pada acara-acara khusus seperti perayaan Hanami atau pembukaan bunga sakura, festival musim panas, dan upacara teh, dan lain-lain. Di beberapa daerah, dango juga dihidangkan sebagai hidangan khas pada acara pernikahan dan acara keluarga lainnya. Ada banyak variasi dango yang berbeda di seluruh Jepang. Misalnya, dango yang disajikan dalam saus manis yang disebut andango, sementara dango dicelupkan ke dalam bubuk kacang hijau yang disebut mochi dango. Ada juga dango yang dibuat dengan campuran tepung ketan dan tepung beras, serta dango yang dicampur dengan bahan-bahan seperti teh hijau dan kacang merah. Berikut adalah gambar mochi dango dan contoh-contohnya. Dia seperti sate yang ditusuk dengan butiran-butiran kecil yang berbentuk bulat. Jika digigit itu bentuknya kenyal dan disausi dengan saus seperti yang manis-manis, akan menjadikan perpaduan rasa yang menarik. Selanjutnya yaitu yang membuat mochi dango berbeda dari mochi yang lainnya. Yang pertama, ada bentuk dan penyajiannya. Nah, bentuk dari mochi ini seperti bola kecil. Mochi dango terdiri dari bola-bola yang biasanya ditusuk oleh tusukan sate yang berbeda dengan mochi lainnya yang seringkali dibentuk kue yang bolanya itu besar. Namun mochi dango ini bulatannya itu seperti kecil, ya seperti kelereng tapi besar sedikit. Nah, yang kedua ada tusuk sate. Penyajian dengan tusuk sate memberikan pengalaman makan yang unik dan praktis. Penyajian mudah untuk dinikmati saat berjalan-jalan atau di acara festival. Varian rasa dan kombinasi. Ragam topping dan saus, mochi dango sering disajikan dengan berbagai topping dan saus seperti mitarashi atau saus kecap manis. Itu akan membuat perpaduan rasa yang menarik di lidah. Dan yang kedua ada anko. Anko adalah pasta kacang merah atau matcha atau teh hijau.
Varian ini memberikan keanekaragaman rasa yang tidak ditemukan oleh mochi lainnya. Kombinasi rasa yaitu adanya kombinasi rasa manis, asin, gurih dalam satu tusuk mochi dango. Dapat memberikan pengalaman rasa yang kompleks untuk memuaskan dan memuaskan. Selanjutnya, yaitu strategi pemasaran. Apa sih strategi pemasaran dari mochi dango? Yang pertama, ada branding dan packaging. Nah, branding dan packaging dari mochi dango ini desain kemasannya yang sangat menarik. Itu seperti mochinya ditusuk dengan tusukan sate yang dapat menarik dengan daripada mochi-mochi lainnya yang hanya ditaruh di dalam kemasan saja. Namun mochi dango ini dapat menjadi perbedaan antara mochi-mochi lainnya dan mencerminkan budaya Jepang. Menggunakan warna dan gambar yang bisa menarik perhatian konsumen serta menunjukkan kualitas produknya. Sehingga konsumen merasa penasaran dengan mochi dango rasanya seperti apa dan ingin merasakan apa sih yang dirasakan oleh masyarakat Jepang sehingga dapat menjadi festival di acara-acara besar. Yang kedua ada penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk berbagai konten visual yang menarik perhatian konsumen serta menunjukkan kualitas produk dari mochi dango. Nah, seperti di Instagram, Facebook, dan TikTok, banyak seleb yang mempromosikan mochi dango sehingga viewersnya merasa bahwa wah ini tuh enak nih buat dicoba dan konsumen merasa penasaran apa sih yang dirasakan oleh mochi dango sehingga memiliki mochi-mochi berbeda dengan mochi lainnya. Yang ketiga ada event dan festival. Berpartisipasi dalam acara kuliner, festival budaya Jepang, atau visibilitas dan memberikan kesempatan kepada calon pelanggan untuk menyicipi produk tersebut. Dan yang keempat yaitu promo dan diskon. Apa sih promo yang diberikan dan diskon apa sih yang diberikan untuk mochi dango dapat dinikmati oleh konsumen? Yaitu memberikan penawaran khusus seperti diskon bundling dan promo buy one get one. Satu, untuk menarik perhatian pelanggan baru sehingga mendorong pembeli untuk membeli sehingga pelanggan yang sudah membeli merasa bahwa wah enak nih, jadinya beli lagi dan akhirnya mochi dango merasa dikenal oleh lidah masyarakat. Dan yang kelima ada penjualan online dan jual offline. Memaksimalkan penjualan melalui toko online baik di website sendiri maupun platform e-commerce. Nah, platform e-commerce itu seperti Instagram, TikTok, terus ada Shopee dan lain-lainnya. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu kualitas dan inovasi, yaitu jaga kualitas produk dengan konsisten dan mempertimbangkan inovasi rasa ataupun varian rasa yang baru untuk menjaga minat pembeli pelanggan sehingga pelanggan merasa bahwa rasa tidak merubah segalanya sehingga pelanggan merasa puas dengan produk yang diberikan oleh mochi dango. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Maria Etafuti. Sekian dari saya. Apabila saya menjelaskan materi dari sebelum-sebelumnya banyak salah, mohon maaf dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan memperjelaskan kunci kesuksesan mochi dango. Yang pertama, kualitas produk.
Bahan berkualitas. Penggunaan bahan-bahan alami dan berkualitas tinggi sangat penting, seperti tepung beras, gula, dan bahan lainnya yang harus dipilih dengan teliti untuk memastikan rasa dan tekstur yang autentik. Konsistensi. Produk harus memiliki rasa dan kualitas yang konsisten setiap kali diproduksi untuk memastikan kepuasan pelanggan. Yang kedua, inovasi, diversifikasi produk. Varian rasa menawarkan berbagai varian rasa yang inovatif selain varian tradisional. Ini dapat menarik berbagai segmen pasar. Kemasan menarik, kemasan yang menarik dan praktis dapat meningkatkan daya tarik produk yang membuatnya lebih mudah diakses oleh pelanggan. Yang ketiga, strategi pemasaran yang efektif. Nah, media sosial, penggunaan media sosial untuk membangun merek dan berinteraksi dengan pelanggan. Konten yang menarik dan konsisten dapat membantu meningkatkan kesadaran merek. Kolaborasi dengan influencer, bekerja sama dengan food bloggers atau influencer yang memiliki pengikut yang relevan untuk mempromosikan produk. Nah, yang keempat, layanan pelanggan. Memberikan layanan pelanggan yang responsif dan ramah. Mendengarkan feedback dan melakukan perbaikan berdasarkan masukan pelanggan. Event dan sampling. Menghadiri festival kuliner secara budaya dan memberikan sampel gratis untuk membangun kesadaran, memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mencoba produk tersebut. Poin yang kelima, distribusi yang efektif. Penjualan online dan offline memanfaatkan berbagai saluran penjualan baik online, e-commerce, media sosial maupun offline, restoran, kafe, toko, oleh-oleh. Logistik yang handal, memastikan sistem logistik yang handal untuk menjaga kualitas produk selama pengiriman. Poin yang keenam, branding yang kuat. Ceritakan kisah, memiliki cerita yang kuat di balik produk. Ceritakan asal-usul Mochi Dango, proses pembuatannya, dan nilai-nilai yang dijunjung oleh perusahaan. Identitas merek, memiliki identitas merek yang jelas dan konsisten dalam setiap aspek pemasaran dan komunikasi. Poin yang ketujuh, manajemen keuangan yang baik. Pengelolaan biaya. Mengelola biaya produksi, pemasaran, dan operasional dengan efisien untuk memastikan profitabilitas. Proyeksi keuangan. Memiliki proyeksi keuangan yang realistis dan terus memantau kinerja keuangan untuk membuat keputusan bisnisnya rapat. Poin yang kedelapan, adaptasi dan fleksibilitas. Responsif terhadap tren, mampu beradaptasi dengan perubahan tren pasar dan preferensi konsumsi. Inovasi berkelanjutan, terus berinovasi dalam produk dan proses untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar. Selanjutnya, yang membuat Mochi Dango berbeda dari mochi yang lain ialah yang pertama, tradisi dan budaya. Festival dan acara tradisional. Mochi Dango seringkali terkait dengan acara dan festival tradisional Jepang seperti Hanami atau festival melihat bunga sakura dan Tsukimi atau festival melihat bulan. Hal ini memberikan nilai budaya dan emosional yang mendalam. Yang kedua, sejarah panjang. Mochi Dango memiliki sejarah panjang dalam budaya Jepang, memberikan sentuhan tradisional yang dihargai banyak orang.
Poin yang kedua, tekstur kombinasi. Tekstur mochi dango memiliki tekstur yang kenyal namun lembut. Berbeda dengan beberapa jenis mochi lainnya yang mungkin lebih padat atau lebih lembut. Tekstur ini sangat digemari dan memberikan sensasi yang khas di mulut. Yang ketiga, kemasan dan penyajian. Kemasan tradisional, kemasan mochi dango seringkali menampilkan elemen-elemen tradisional Jepang, seperti kemasan daun bambu atau kotak kayu yang menambah nilai estetika dan keaslian. Penyajian modern, meski tradisional, mochi dango juga bisa disajikan dengan gaya modern yang menarik, membuatnya relevan dengan pasar kontemporer. Sekian dari saya, selanjutnya akan diperjelaskan oleh teman saya yaitu yang bernama Bulan Purnamasari. Halo, saya Bulan Purnamasari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan hal yang membuat mochi dango berbeda dari mochi lainnya. Yang pertama ada pembuatan. Proses pembuatan mochi dango seringkali melibatkan teknik-teknik khusus yang diwariskan turun-temurun, memastikan kualitas dan rasa yang autentik. Yang kedua, kesehatan dan kebersihan. Mochi dango dibuat dari bahan-bahan alami tanpa pengawet, menjadikannya pilihan cemilan yang lebih sehat dan higienis. Yang ketiga, pengalaman kuliner. Makanan mochi dango bukan hanya soal rasa, tapi juga pengalaman. Dari bentuk yang unik, cara penyajian, hingga kombinasi rasa yang ditawarkan, semuanya memberikan pengalaman kuliner yang berbeda dan menarik. Dengan semua keunikan ini, mochi dango tidak hanya menawarkan rasa yang lezat, tetapi juga pengalaman budaya dan kuliner yang khas dan berharga, menjadikannya spesial dibandingkan dengan mochi lainnya. Mochi dango. 1. Daya simpan yang pendek. Karena dibuat tanpa pengawet, mochi dango memiliki masa simpan relatif pendek dan harus dikonsumsi dalam waktu tertentu agar tetap segar. 2. Produksi yang rumit. Proses pembuatan mochi dango yang memerlukan teknik khusus dan waktu yang cukup lama bisa menjadi tantangan dalam produksi massal. 3. Ketersediaan bahan baku. Tergantung pada bahan-bahan yang mungkin tidak selalu mudah didapat, terutama jika menggunakan bahan impor atau musiman. 4. Pengenalan produk. Karena belum tentu semua orang familiar dengan mochi dango, diperlukan usaha ekstra dalam hal edukasi pasar dan pemasaran untuk memperkenalkan produk ini kepada konsumen yang lebih luas. Selanjutnya, ada kelemahan mochi dango. 1. Daya simpan pendek. Karena menggunakan bahan alami tanpa pengawet, mochi dango memiliki rasa simpan yang pendek dan harus segera dikonsumsi agar tetap segar. 2. Ketersediaan bahan baku. Bahan-bahan tertentu, terutama yang diimpor atau musiman, mungkin tidak selalu mudah didapatkan, yang bisa mengganggu produksi. 3. Produksi rumit dan memakan waktu. Proses pembuatan mochi memerlukan keterampilan khusus dan waktu yang cukup lama, yang bisa menjadi tantangan dalam produksi skala besar. 4. Harga relatif tinggi. Biaya produksi tinggi, terutama jika menggunakan bahan berkualitas, bisa membuat harga jual mochi dengan menjadi lebih mahal dibandingkan dengan makanan ringan lainnya. Selanjutnya, ada kelebihan mochi dango. 1. Unik dan menarik. Mochi dango adalah makanan khas Jepang yang unik, menawarkan daya tarik tersendiri di tengah banyaknya pilihan makanan lokal. 2. Rasa yang variatif. Produk ini bisa dibuat dengan berbagai variasi rasa dan isian, seperti kacang merah, matcha, coklat, atau buah-buahan, sehingga dapat menarik berbagai kalangan konsumen. 3. Potensi pasar yang luas. Mochi dango bisa dipasarkan tidak hanya untuk konsumen lokal, tetapi juga untuk pasar yang lebih luas, termaksud turis dan pecinta makanan Jepang. 4. Bahan alami dan tradisional.
biasanya terbuat dari bahan-bahan alami dan sederhana, seperti tepung beras ketan dan gula, yang lebih sehat dibandingkan dengan makanan ringan yang mengandung banyak bahan pengawet.